dengan NIM 1967 semester 6 Fakultas Fisip. Saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Ilmu Politik dengan judul Mempersoalkan Ilmu Sosial Indonesia yang American Made. Mengupas awal hegemoni Amerika dari hard power menuju soft power. Hegemoni Amerika berkembang setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Untuk membaca konstelasi politik internasional pasca dari sudut pandang akademik, peneliti akan menyetir tulisan Saumil Hadi. Secara spesifik yang dimaksud adalah disiplin hubungan internasional, bagian dari rumpun ilmu politik. Yang pertama, dekolonisasi dan perang dingin, gonjang-ganjing politik global dan pengaruhnya bagi Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang terlahir pasca Perang Dunia Kedua. Pasca itulah terjadi perang lanjutan di antara dua negara pemenang. Perang ini dikenal dengan nama Perang Dingin yang diwakili oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Perang Dingin kemudian berlanjut pada perang memperebutkan pengaruh dan hegemoni di negara-negara lain. Baik Amerika maupun Soviet saling bersaing mencari sekutu di berbagai belahan dunia. Selain karena ideologi Amerika dan Soviet yang saling bertentangan, keduanya juga memiliki kekuatan ekonomi militer yang tak tertandingi oleh negara manapun. Yang kedua, setali tiga uang, ganyang komunis, investasi bisnis, supremasi militer, dan pemasaran American Value. Akhir Perang Dunia Kedua menyaksikan Amerika Serikat sebagai satu dari dua negara paling kuat di muka bumi. Kekuatan ekonomi Amerika tidak tertandingi, seperti halnya kekuatan nuklirnya Amerika Serikat pasca Perang Dingin sebagai negara pemenang. Nampak mencari posisi baru yang tepat untuk mengelola kemenangannya dalam jangka panjang. Bila dicermati, ada benang merah politik luar negeri yang sama yang menjadi ciri pokok sejak usainya Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia baik dalam politik maupun ekonomi, baik pada masa Perang Dingin, masa ditenti, atau peredaan ketegangan sampai sekarang. Intisari dari seluruh politik luar negeri Amerika di bawah para presiden dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat sama saja, yakni berusaha memegang hegemoni dan supremasi dunia. Hegemoni dan supremasi itu dimaksudkan berlaku di bidang ekonomi, politik, teknologi, dan militer. Yang ketiga, meneliti adalah atau upaya menguasai di balik pengembangan studi kawasan di Amerika. Studi politik Indonesia merdeka secara jelas merupakan perkembangan pasca Perang Dunia Kedua. Indonesia adalah salah satu negara pasca Perang Dunia Kedua dan studi politiknya dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang secara khas berkaitan dengan masa pasca Perang Dunia tersebut. Dalam pengertian politik internasional, Indonesia memperoleh kemerdekaan pada masa-masa awal Perang Dingin. Perang Dunia Kedua memiliki dampak yang besar bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Peristiwa tersebut mengiring sejarah ke periode keterlibatan masif Amerika Serikat dalam urusan internasional melampaui belahan dunia barat. Yang keempat, patrones dari dan menuju kampus, cara Amerika membangun supremasi keilmuan. Proklamasi kemerdekaan 1945 menandai era baru dalam pembangunan Indonesia. Posisi-posisi dalam pemerintahan yang ditinggalkan lowong oleh Belanda diisi oleh para politisi dan angkatan bersenjata Republik Indonesia tahun 1949. Indonesia kemudian memperoleh pengakuan internasional dari Amerika Serikat, Australia, dan lainnya, terutama negara-negara Asia Afrika. Ketika pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, peran Belanda dan perekonomian pun secara perlahan meredup. Begitu juga istilah Indolog. Belanda berangsur-angsur kehilangan popularitasnya, digantikan oleh Indonesianis Amerika Serikat. Hal ini secara khusus dikarenakan keterlibatan Amerika dalam
Perkembangan Indonesia. Para ilmuwan Amerika mengambil alih dalam membentuk konsepsi tentang Indonesia. Mempersoalkan proses rancang bangun pelembagaan pengembangan ilmu politik di Indonesia. Salah satu karangan penting terkait hal ini ditulis oleh David Ransom, The Berkeley Mafia 1970, yang diulas oleh Bruce Glassburner, Politik, Ekonomi, dan Pemerintahan Orde Baru dalam ARN 1987. Menurut Ransom, dikutip Glassburner, kepala perwakilan Ford Foundation di Jakarta tahun 1950-an, Michael Harris, dituduh telah berusaha mengarahkan pelajaran ekonomi di universitas Indonesia kepada pemikiran Barat Ortodoks sebagai suatu usaha mencegah kekirian-kirian, khususnya Soekarnoisme. Alat yang dipakai berupa bantuan atau grant Ford Foundation, Rockefeller Foundation, dan Fulbright dalam jumlah besar kepada Indonesia yang diatur universitas-universitas Amerika untuk studi lanjut di Amerika maupun mempunyai tim Amerika yang menjadi penasihat dalam kurikulum yang berhubungan dengan itu atau mengajar di Indonesia. Kesimpulannya, yang terpenting dari riset Participarios adalah usahanya yang jelas untuk mendukung pemerataan dan melenyapkan perbedaan antara peneliti dan penduduk. Pemerataan kekuasaan ini mengandaikan bahwa riset tersebut merupakan proses aksi, refleksi aksi, atau interaksi antara orang luar yang tidak lagi berfungsi sebagai seorang pakar, melainkan sebagai seorang katalisator dan rakyat setempat. Dari sini dapat dikatakan bahwa sumber-sumber kritis dari proses itu adalah rakyat yang dapat menyumbangkan gagasan, informasi, pandangan, analisis, dan lebih dari semua itu, menyediakan konteks bagi penelitian. Dan yang tidak kalah pentingnya dari pendekatan ini adalah bahwa kontrol seluruh proses riset dan tindakan itu harus dibagikan oleh peneliti ahli dan rakyat, di mana peneliti hanya memainkan peranan pendukung bagi rakyat. Sekian dari hasil presentasi saya, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.